Faslun, ini satu pasal. Yajibu wajib ala kulli muslimin, kepada setiap orang muslim, hifzu islamihi, menjaga keislamannya, wa saunuhu, dan merawat Islamnya, amma, dari sesuatu, yufsiduhu, yang merusak keislamannya, wa yubtiluhu, dan yang membatalkan keimanannya, wa yubti'uhu, dan yang memutuskan keislamannya, wa huwa, yaitu ar-riddatu, kemurtadan. Wal iyadu, dan kita berlindung billahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari hal-hal yang memurtadkan. Bagi setiap orang Islam yang sudah masuk Islam, baik Islamnya sejak sebelum lahir, bayi maksudnya orang teh tak kolot lagi orang Islam, lahir jadi Islam, atau nu Islamna kakareak nyaeta geus dewasa terus asup Islam, geus jadi orang Islam, wajib bagi setiap orang Islam eta yaitu menjaga keislamannya. Jadi orang ngajaga Islam orang teh nyaeta wajib, ngarawat Islam orang wajib, tinaon ngarawat tinaon dari hal-hal yang merusak keislaman kita, atau yang membatalkan keislaman kita, atau yang memutuskan keislaman kita. Apa itu? Yaitu hal-hal yang memurtadkan. Wa qad kasura, dan telah banyak, fi hadzal zamani, di zaman ini. Kalau penulis kitab ini menyebut di zaman ini, berarti dari zaman beliau sampai zaman sekarang, itu sampai zaman akhir nanti masih berlaku ini. Fi hadzal zamani, tambah lagi geus aya nu kieu teh ya. At-tasahulu, orang yang menganggap enteng, fil kamali, dalam pembicaraan, dalam perkataan, hatta innahu, sehingga sesungguhnya kata-katanya itu yakhruju, membuat keluar, min ba'dihim, dari sebagian kata-kata mereka itu, alfazu, kata-kata atau lafaz-lafaz, kalimat-kalimat, tukhrijuhum, yang membuat mereka keluar anil islami, dari Islam. Jadi zaman itu, zaman sekarang sampai zaman depan, zaman akhir meureun, itu sudah banyak orang yang nganggap enteng karena omongan gitu. Jadi omongan nanti padu wae, padahal di sebagian omongan itu membuat dia potensi keluar dari agama Islam. Wala yarawna, dan mereka tidak melihat dalika, kepada kata-katanya itu, dzamban, sebagai sebuah dosa. Fadlan, lebih-lebih an kaunihi, dari adanya itu kata-kata, kufron, sebagai kekafiran. Jadi di zaman penulis menuliskan kitab ini sudah ada orang yang menganggap ringan ya kata-katanya. Mungkin sebagian kata-katanya yang disinyalir dari sebagian kata-katanya itu mengandung kemurtadan. Wariddatu, dan ari kemurtadan, dan kemurtadan itu bahasa Jawa mah utawi murtad itu
Salah satu aqsamin dibagi 3 bagian. I'tiqadatun, yang pertama keyakinan-keyakinan, wa af'alun, dan yang kedua perbuatan, wa aqwalun, dan yang ketiga ucapan-ucapan. Wa kullu qismin, dan setiap bagian itu yatasya'abu bercabang-cabang, syu'aban katsiratan, dengan cabang-cabang yang banyak. Memang kalau ngomongin tentang kemurtadan ini rada khawatir juga. Yang pasti kan sekarang ini banyak anak-anak di medsos, nyaeta di TikTok, sangeunahna we ngomong tepan. Jadi padahal itu saya Islam, tapi saya tidak perlu sholat misalkan. Ya nggak usah ngomong begitu. Oh gitu. Banyak dari ucapan-ucapan. Terus waktu itu ada TikTok itu ya, dia makan babi gitu ya, makan babi pakai bismillah, itu kan akhirnya kena polisi, proses hukum kan gitu. Itu di sampingnya itu jadi kata-kata yang punya potensi, ya potensi saya bilang kemurtadan, akhirnya juga menyinggung masyarakat banyak, makanya ditangkap daripada bikin heboh. Nah, nanti ke depan banyak ini, diteruskan nanti lama tuh nggak mau. Lanjut dong. Faminal awwali, dan dari bagian yang pertama, asyakku, meragukan, fillahi, terhadap wujudnya Allah. Kira-kira Allah aya eueunya itu. Eta orang punya pikiran kira-kira taragu ya Allah aya henteu. Maksudnya Allah untuk meragukan Allah aya atau tidak, ya itu masuk kategori takut kemurtadan itu. Tapi kalau sedang belajar, orang di kampus belajar, ini Tuhan ini ada enggak sebetulnya, akhirnya dia mereplika diri seperti sebagaimana Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Yaitu sedang belajar, silakan untuk menemukan keyakinan itu bahwa benar Allah, dirasakan bahwa Allah itu ada. Tapi ketika meragukan itu, ya ini kan potensi untuk murtad ini. Saya tidak berani mengatakan langsung bahwa orang itu disebut murtad, tidak, tapi punya potensi murtad itu. Kan tadi sebutnya kemurtadan, tapi tidak langsung murtad. Asyakku fillahi, meragukan Allah, fi wujudihi au fi mukhalafatihi lil hawadisi, meragukan Allah dalam hal wujudnya dan atau dalam bedanya Allah dengan makhluk. Au fi rasulihi, atau meragukan dalam hal rasulnya Allah, yaitu meragukan Kanjeng Nabi Muhammad, apakah dia rasul atau bukan. Wah, Bapak Ibu, kalau misalkan kita kemarin itu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu nggak pati tahu, sebetulnya nggak pati kenal siapa Nabi Muhammad itu. Apa pentingnya Nabi Muhammad untuk kehidupan kita? Bukan apa pentingnya Maulid ya,
Apa pentingnya Nabi Muhammad dalam kehidupan kita? Ini kira-kira ini harus dijawab ini. Ibu bapak, kalau kita tidak ada Nabi Muhammad di alam ini, di dunia ini tidak ada Nabi Muhammad, tentu semua manusia dalam keadaan kafir, dalam keadaan gelap. Bahkan dalam satu kitab itu Nabi Muhammad itu nur Muhammadnya lebih dulu diciptakan dibanding Nabi Adam. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam ini. Jadi Nabi Muhammad sudah ada sejak sebelum Adam diciptakan. Apanya? Nurnya. Karena waktu pertemuan kemarin, ketika Adam diciptakan, dia terbangun dari tidurnya, pas ngelihat ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka bertanya Nabi Adam, wahai Jibril, itu Muhammad siapa? Muhammad adalah keturunanmu nanti di akhir zaman. Kok dia sudah ada? Karena dia adalah alasan diciptakan adanya kamu. Tuh, ji. Nuka dua, kalau tidak ada Nabi Muhammad, meureun orang masih dalam keadaan kafir. Dan mual ayah Nabi Adam, mual ayah Nabi Nuh, mual ayah Nabi Idris, nu mawa risalah sampai Nabi Isa. Mun Nabi Muhammad anu bakalan nanti di akhirnya akan menjadi Nabi akhir zaman yang akan meluruskan segala kebengkokan yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, terus Nabi Muhammad teh mawa naon atuh? Mawa risalah. Ngaranna ge rasul. Rasul itu adalah utusan. Utusan itu bawa apa? Bawa risalah. Risalah itu dalam bahasa ini ya surat atau message, pesan. Apa risalahnya? Yaitu Islam. Nabi Muhammad. Lamun Nabi Muhammad meureun urang mau jadi orang Islam gitu. Moal nyaho, moal tidak akan tahu siapa Tuhan kita, tidak akan tahu bagaimana menyembah Tuhan kita, tidak akan tahu bagaimana mencikapi kehidupan dunia, tidak akan tahu bagaimana segala rupa anu aya di dunia. Sabab Nabi Muhammad manusia paripurna anu nyampaikan ke umat nanti lengkap selengkap-lengkapnya. Dari berbagai sisi Nabi Muhammad menjadi teladan. Jelema anu hayang nyenderkeun wah Nabi Muhammad mah cenah poligami, dijawab deui ku Nabi Muhammad oge, da abdi teh monogami lilana. Jadi naon wae dalilna pasti di Nabi Muhammad mah aya. Hirup beunghar pernah, hirup susah pernah. Gitu, mantak lengkap Nabi Muhammad. Lengkap, kehidupan nanti lengkap. Nabi paripurna. Itu. Bager. Teu aya nu ngalewihan bagerna kanjeng Nabi. Kasasaha oge. Iya, Nabi Muhammad teu aya nu ngalewihan bagerna makhluk ka makhluk deui iwal nu ngalewihan ti kanjeng Nabi Muhammad. Ya gitu. Ya, jadi orang kudu yakin bahwa Nabi Muhammad itu Rasul. Lamun orang tuh yakin ya punya potensi murtad. Jadi kudu yakin. Kunaon atuh kudu yakin? Apan urang teh iman. Iman ka saha? Hiji ka Allah, dua ka nu kamari geuningan. Dina rukun iman kan aya hiji iman ka Allah, dua iman ka malaikat, tilu iman ka rasul atau ka kitab, opat ka iman ka rasul, lima iman ka poe kiamat, genep iman ka qada jeung qadar. Talamun urang ngaragukeun urang sorangan, ngaragukeun ka Kanjeng Nabi sebagai Rasul atau bukan, ya berarti orang ini meragukan keimanan orang. Gitu. Awil Quran
atau meragukan terhadap Al-Qur'an bahwa ieu teh dari Allah apa dari Muhammad. Kita punya potensi murtad itu. Ya Quran teh ti Allah apa ti Muhammad itu bahwa ya karangan Nabi Muhammad. Nah, kan orang-orang orientalis itu membuat orientalis teh orang ilmuwan yang mengkaji tentang ketimuran, ya di antaranya tentang Islam. Dia ingin mengatakan bahwa Quran itu adalah karyanya Nabi Muhammad untuk membelokkan orang agar tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, karena itu kita mah orang Islam harus yakin Qurannya ti Allah disampaikan ku Kanjeng Nabi. Nu kamari ditanyakeun nyaeta kalamullah, firman Allah, ti saha ti Allah ka saha ka Kanjeng Nabi, lewat saha lewat malaikat Jibril. Tos di Kanjeng Nabi terus dikamanakeun disampaikan ke umatnya terus dikumakeun deui ditulis, sebagianna ditulis, sebagianna leuwih dihafal, aya nu tulis dihafal, aya nu tulis. Terus anu ku hafal kudu nu hafal teh ditulis deui di mana, ente langsung ditulis di dieu. Ente langsung ditulis, "Oh aya Rasul aya nanti aya wahyu ye," ditulis. Ente teh kitu ente. Anu nulis mah. Gitu. Entak tulisanana beda-beda, aya nu di mediana, aya nu harita misalkan nyekal tulang di tulang. Harita aya di kulit kayu, di kulit kayu. Harita aya di naon ngaranna teh nya? Pelepah korma teh nu itana teh gini. Daunna korma, lain daunan nu yeuna teh. Eta takos kituna tulis. Da anu di batu anu di genteng ditulis sudah. Tapi Nabi Muhammad untuk ngumumkan semua enggak, cuman Allah tadi memberikan wahyu begini bunyinya gitu. Ayo sahabat didinya baraha urang tah gitu. Ditulis nu ngarti, anu naik nulis, anu naik ngapal. Banyakan harita sahabatnya ngapal, nu ditulis. Nah, biasanya nu rajin nulis mah nyata Zaid bin Sabit kalau nggak salah ya. Nah, itu Quran. Awil yaumil akhir, atau meragukan hari kiamat, hari akhir. Itu kiamat kira-kira datang mah ya. Ya kiamat mah pasti atuh Pak. Kalau kiamat itu kan gini ya. Saya tuh kemarin ngobrol sama teman itu ya. Ini panas banget tuh, panas deh ya. Dunia nih kemarin tuh panas deh. Kemarau ini. Ini ternyata memang dunia ini lama kelamaan juga hancur juga gitu. Kalau dunia ini hancur juga, bumi hancur juga, ya pasti bumi pasti sedang menuju kehancuran. Nah, kehancuran yang paling total nanti pada hari kiamat pasti hancur. Itu. Saya kira itu dulu dah. Panjang tinggi. Terus awil jannati, atau meragukan kepada surga, awil nari, atau meragukan kepada neraka. Awis sawabi bisa dibaca sebenarnya, lamun baca sawabu di awal berenang. Awis sawabi, atau meragukan tentang pahala ganjaran. Awil inqabi, atau meragukan kepada siksa. Au nahwi dzalika, atau meragukan kepada hal-hal yang semacam itu.
mimma huwa mujma'un alaihi, sesuatu yang disepakati oleh para ulama bahwa itu ada dan harus diyakini. Itu aja lah, sampai situ. Jadi seperti Isra Mi'raj gitu ya, di sini tuliskan. Itu kan sudah disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah hal yang sudah terjadi dan memang benar adanya, dan termasuk mukjizatnya para nabi. Oh, beda lagi. Memang sudah terjadi oleh kanjeng Nabi. Dan atau misalkan mengingkari adanya mukjizat para nabi dan karamat para wali. Nah, ini nanti banyak ini bisa diperdebatkan ini, wa karamatul auliya'i, karamatnya para wali. Itu disepakati oleh ulama. Menurut pengarang penulis kitab ini ya, itu tuh termasuk sesuatu yang harus, tidak boleh ada keraguan. Gitu. Ya, orang meragukan Isra Mi'raj ya potensi murtad itu. Kenapa ya? Isra Mi'raj sudah dikabarkan kemarin tuh kita bicara, Isra Mi'raj itu sudah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Isra. Udah. Kalau kita nggak percaya Isra Mi'raj berarti tidak percaya terhadap satu dari ayat Quran yang menceritakan tentang Isra Mi'raj itu. Nah, mengingkari satu saja ayat Quran termasuk murtad. Satu saja ayat Quran termasuk murtad. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang memurtadkan. Mudah-mudahan Allah netapkan orang dina aya dina agama Islam. Amin. Dugi ka orang mautna. Jadi orang sok diingetan ku khatib, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman, takwa maneh ka Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan pernah mati, meninggal, maut, pupus, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.